Inspirasi Indonesia. Tim bergu bulu tangkis putra Indonesia meraih emas mengkandaskan Malaysia dengan skor 3-1. Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi penentu kemenangan Indonesia. Tim tenis bergu putra Indonesia juga meraih emas dengan mengalahkan Filipina. Pasangan ganda Aditya Hari Sasongko dan David Agung Susanto menjadi pahlawan tim tenis putra. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan sosok Markis Kido. Markis Kido bersama Hendra Setiawan mampu menjadi contoh bagi atlet muda Indonesia. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Jurnal SEA Games Indonesia Bisa edisi Selasa 15 November 2011. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik dan terbaru mengenai SEA Games di Palembang dan Jakarta. Saudara, hingga hari ini Indonesia masih berjaya di puncak perolehan medali sementara. Para atlet terus berjuang menyumbangkan medali untuk Merah Putih. Kabar gembira datang dari bergu bulu tangkis putra yang mengalahkan Malaysia. Informasi selengkapnya bisa Anda saksikan bersama saya Teguh Parvinanda. Inilah Jurnal SEA Games Indonesia Bisa. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih emas mengkandaskan tim negeri jiran Malaysia. Pasangan ganda Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi penentu kemenangan tim bergu putra dengan mengalahkan pasangan Mak Hek Chun dan Ong Son Hock. Tim bergu putra Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Pasangan ganda putra Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi pahlawan tim bulu tangkis Indonesia. Markis dan Hendra mengatasi perlawanan sengit pasangan Malaysia yang ingin menambah angka bagi tim Malaysia. Pasangan ganda andalan Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor akhir 2-1-10 dan 2-1-14. Sebelumnya kemenangan pertama disumbangkan oleh Simon Santoso di partai tunggal putra. Simon bermain agresif pada set pertama dengan perolehan angka 22-20. Pada set kedua kemenangan kembali diraih 21-12. Sayangnya kemenangan ini tidak diteruskan oleh pasangan ganda putra pertama Indonesia, Bona Septano, Muhammad Ahsan, yang tidak sanggup mengembalikan smash tajam dari pasangan ganda putra Malaysia. Namun memasuki partai tunggal putra kedua, Indonesia kembali bangkit dengan kemenangan Tommy Sugiarto. Kemenangan ini membawa Indonesia berada pada posisi unggul 2-1, sebelum akhirnya ditutup dengan manis oleh kemenangan ganda andalan Markis Kido Hendra Setiawan di partai keempat. Saya mohon dukungannya ya buat kita semua, bukan cuma bulu tangkis, cuma buat semua cabang. Oke, dalam hari-hari ke depan ada persiapan khusus yang dilakukan? Enggak sih, jaga kondisi aja. Lawan paling berat dari negara mana, Mas? Thailand ya. Kemenangan ini menjadi emas pertama yang disumbangkan atlet Indonesia pada cabang olahraga bulu tangkis. Pendukung tim Merah Putih berharap Indonesia dapat meraih emas-emas selanjutnya pada partai perseorangan yang akan dimulai pada 16 hingga 19 November mendatang. Tim Liputan Kompas, Jakarta. Salut dan selamat untuk tim bergu putra bulu tangkis Indonesia. Kita beralih ke cabang bela diri. Atlet Vovinam Indonesia tampil gemilang. Hari kedua pertandingan Vovinam digelar, Indonesia kembali meraih 2 emas. Hingga hari Selasa, Indonesia telah meraih 4 emas dari cabang bela diri asal Vietnam. Atlet Vovinam Indonesia berjuang memberikan yang terbaik bagi Indonesia. 2 emas disumbangkan oleh Nimade Ratna Dewi di nomor Women Weapon Double dan Kadek Wulandari di nomor Single Woman Fight. Kesuksesan atlet Vovinam putri belum diikuti oleh atlet putra yang baru mampu menyumbang medali perunggu sebanyak 2 buah. Indonesia menargetkan 5 medali emas di SEA Games 2011. Pelatih Vovinam Iwayan yakin target medali Vovinam dapat tercapai. Tim Indonesia meraih perak di cabang olahraga sepeda kategori time trial pria hari kedua yang berlangsung di kawasan Gunung Tangkuban Perahu, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Hujan deras tidak menyurutkan semangat para atlet sepeda untuk mencapai garis finish. Setelah menempuh jarak 70 km dengan catatan waktu 2 jam 14 menit 43,19 detik, tim sepeda Indonesia berhasil mengalahkan 6 negara. Sayangnya Indonesia hanya berhasil menduduki peringkat kedua. Tim Indonesia harus mengakui keunggulan tim Thailand yang berhasil meraih peringkat ke-1 dengan catatan waktu 2 jam 14 menit 6,275 detik. Tim Indonesia selisih waktu dengan tim Thailand hanya kurang lebih 37 detik. Ya kita sudah berusaha maksimal dan waktunya lebih tajam, tapi Thailand lebih kuat. Medali perunggu diraih Filipina dan Vietnam menempati urutan keempat. Indonesia tetap berpeluang untuk meraih medali emas karena perlombaan sepeda masih akan digelar hingga Minggu 21 November. Aziz Fardiansyah, Bandung, Jawa Barat. Indonesia meraih emas di cabang panahan yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta Pusat. Atlet panahan putri Erwina Savitri menjadi atlet panah yang menyumbangkan emas pertama untuk tim Merah Putih. Hujan yang mengguyur lapangan panahan Senayan, Jakarta tidak memadamkan semangat atlet yang bertarung untuk mengharumkan nama negaranya masing-masing. Atlet panah putri Indonesia Erwina Savitri tampil gemilang dengan mengalahkan wakil Myanmar Tin Tin Kin. Erwina Savitri membawa Indonesia meraih medali emas pertama dari cabang panahan di SEA Games ke-26 setelah mengalahkan Tin Tin Kin dengan skor 6-0. Saya cukup bangga, senang karena dia sudah bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Ketekunan dia berlatih, disiplinnya juga, dan kerja keras dia, motivasi dia juga. Pada perebutan emas putra diraih oleh pemanah Malaysia Chu Sian Cheng yang mengalahkan rekan senegaranya Hairul Anwar Muhammad. Adrianto Wijaya di Kompas, Jakarta. Tim bowling Indonesia gagal menambah perbendaharaan medali emas SEA Games 2011. Pebowling putra dan putri belum dapat memberikan medali bagi Indonesia. 6 pebowling putra Indonesia gagal menyumbangkan medali emas untuk nomor tunggal putra atau single man. Atlet andalan Indonesia Ryan Lalisang justru gagal meraih medali dan hanya menempati peringkat keempat. Pebowling Filipina meraih emas dan perak, sementara Malaysia meraih perunggu. Pebowling putri Indonesia belum dapat menyumbangkan medali. Medali emas dan perunggu diraih Singapura dan Malaysia meraih perak. Hari Rabu Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk meraih emas di nomor pasangan. Berikut ini kami sampaikan perolehan medali sementara SEA Games hari Selasa 15 November 2011. Hasil meraih emas. Usai jeda berikut kami akan mengajak Anda menyaksikan perjuangan mereka. Tetap di Indonesia Bisa. Inilah Indonesia, sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Coffee Story, setiap Rabu jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Cuma hari ini bisa keringetan kayak gini. Besok juga Go Ion, Pocari Sweat. Musik bahasa universal. Showcase, it's all about good music. Kompas, inspirasi Indonesia. Apa yang diperlukan dalam memotret? Kamera SLR kah? Lensa lebar? Yang terbaik adalah apa yang sudah Anda miliki. Klik Arbain Rambe di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Ada suguhan yang informatif di tengah malam Anda. Berita bisnis ekonomi terbaru hanya di Kompas 100 di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia.
banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia. Hari ini beautiful day. Selalu bersamaku. Go Ion, Pocari Sweat. Anda masih menyaksikan Jurnal SEA Games Indonesia Bisa. Kami akan mengajak Anda untuk menuju Palembang menemui rekan kami Lia Hussein yang akan menyampaikan informasi terkini SEA Games 2011 di Jakabaring. Ya Lia, bagaimana perkembangan terakhir pencapaian tim Indonesia di Palembang? Ya, terima kasih. Ya, dari cabang olahraga tenis nomor bergu putra berhasil menyumbang emas bagi Indonesia. Di final, atlet putra Indonesia mampu mengandaskan Filipina dengan skor 2-1. Di tunggal pertama, petenis Filipina Cecil Mamit berhasil mengalahkan tunggal pertama Indonesia, Alexander Albertsi, rubber set 1-6, 6-3, dan 6-3. Di tunggal kedua, Indonesia yang diwakili petenis Christopher Rungkat berhasil menyamankan kedudukan setelah menundukkan petenis Filipina Jason Patrombon. 2 set langsung 1-6 dan 6-2. Di partai penentuan, pasangan Indonesia Aditya Harisa Songko dan David Agung Susanto tampil perkasa dengan mengalahkan pasangan Filipina Trek Conrad Hiu dan Cecil Mamit 2 set langsung 6-3 dan 6-4. Indonesia pun berhak atas medali emas. Sementara itu, tim tenis bergu putri Indonesia harus puas dengan memperoleh medali perak di partai final. Ya, setelah mendapatkan emas di nomor 200 meter gaya punggung putra, kini Gede Siman Sudatawa kembali menambah perbendaharaan emas bagi Indonesia. Sudatawa berhasil menjadi tercepat di nomor 100 meter gaya punggung putra. Selain yang tercepat, Gede Siman Putra pun berhasil mencatat rekor baru SEA Games dalam nomor 100 meter gaya punggung putra dengan catatan waktu 55,59 detik. Medali perak juga diraih perenang Indonesia Sutanto dengan catatan waktu 56,52 detik. Dan perunggu diraih perenang asal Singapura. Sementara perenang putri Indonesia Eni Margono menyumbangkan medali perunggu di nomor 50 meter gaya bebas putri dengan catatan waktu 26,23 detik. Perenang Singapura Lim Siang Ki meraih emas dan mencetak rekor baru SEA Games catatan waktu 25,27 detik. Sementara medali perak juga diraih atlet asal Singapura. Ya, atlet panjat dinding Indonesia kembali berjaya di arena SEA Games ke-26. Satu lagi medali emas diperoleh dari atlet putri melalui nomor leg track pada perlombaan di arena panjat dinding di Komplek Olahraga Jakabaring. Wilda Baco Ahmad menambah tabungan medali emas bagi Merah Putih. Atlet putri kelahiran Makassar ini menjadi pemanjat yang mampu meraih titik tertinggi pada perlombaan di nomor lead track. Atlet Indonesia lainnya Ilmawati Lubanu berada di posisi kedua dan berhak atas medali perak. Sementara posisi ketiga diraih atlet Thailand Tunyalvanich Puntarika. Dengan ini cabang olahraga panjat dinding total telah mengumpulkan 4 medali emas dan 2 medali perak. Ya, setelah lolos di babak penyisihan, 2 atlet Indonesia berhasil masuk ke final loncat indah di nomor 3 meter springboard. Namun sayangnya hanya perunggu yang diraih oleh para atlet Indonesia ini. Dalam laga final loncat indah ini, Indonesia diwakili 2 atlet Sari Ambarwati dan Dewi Setianingsi. Dari 2 perwakilan, hanya Sari yang mampu mempersembahkan medali perunggu dalam final loncat indah nomor 3 meter springboard
di Stadion Akuatik Jakabaring. Sari mencatat nilai loncatan 270,60 poin. Sementara medali emas disabet atlet Malaysia Jung Hon Cheong dengan nilai loncatan 310,70 poin. Dan perak juga diraih atlet asal Malaysia Yan Yeng Eng dengan nilai 290,10 poin. Dari 6 medali yang diperebutkan, Malaysia telah menggondol 3 medali emas. Sementara Indonesia baru mengumpulkan 1 medali emas. Ya, di cabang olahraga gulat. Pegulat putri Indonesia menyumbangkan 2 medali perunggu saat berlaga di gelanggang serbaguna Jakabaring Sport City. Berlaga pada nomor 55 kg putri, pegulat Thailand Darune Orain memperoleh 12 poin. Unggul atas pegulat Indonesia Sulis yang mendapatkan 8 poin. Darune pun berhak atas medali perak dan di Gunin Stranti, pegulat asal Vietnam mendapatkan poin tertinggi dengan 14 poin dan menyabet medali emas. Sementara itu di nomor 59 kg putri, medali emas jatuh ke tangan pegulat asal Thailand. Dengan perolehan angka 10 poin, Eka, pegulat asal Indonesia harus puas dengan medali perunggu dengan perolehan angka 4 poin. Sementara medali perak diraih oleh pegulat asal Vietnam dengan nilai 6 poin. Iya, Teguh, sampai saat ini kalau kita melihat Teguh memang Indonesia masih berada di posisi pertama meraih medali emas, di mana Indonesia telah meraih medali emas di ajang SEA Games kali ini mencapai di atas 70 meraih medali emas. Dan esok hari di Palembang sendiri akan ada beberapa final, yaitu menembak, catur, diving, biliar, gulat, atletik, dan bridge, di mana memang atlet Indonesia selalu berlomba-lomba berjuang keras untuk menambah perbendaharaan emas, di mana mereka berharap bahwa Indonesia bisa kembali menjadi juara umum saat menjadi tuan rumah. Ya, kita kembali ke studio Jakarta bersama Teguh. Ya, terima kasih rekan Lia Hussein. Kami akan menantikan kabar terbaru dari Anda dan semoga tim SEA Games Indonesia dapat terus mengibarkan merah putih dan mendulang medali. Dan tentu saja kabar-kabar dari Palembang tadi sangat menggembirakan, terutama dari cabang akuatik. Dan saudara, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ada suguhan yang informatif di tengah malam Anda. Berita bisnis ekonomi terbaru hanya di Kompas 100 di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Hari ini beautiful day. Selalu bersamaku. Go Ion, Pocari Sweat. Inilah Indonesia. Sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Coffee Story setiap Rabu jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Apa yang diperlukan dalam memotret? Kamera SLR kah? Lensa lebar? Yang terbaik adalah apa yang sudah Anda miliki. Klik Arbain Rambe di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, beberapa saat yang lalu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih emas mengkandaskan tim negeri jiran Malaysia. Pasangan ganda Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi penentu kemenangan tim bergu putra dengan mengalahkan pasangan Mak Hee Chun dan Ong Son Hock. Tim bergu putra Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Pasangan ganda putra Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi pahlawan tim bulu tangkis Indonesia. Markis dan Hendra mengatasi perlawanan sengit pasangan Malaysia yang ingin menambah angka bagi tim Malaysia. Pasangan ganda andalan Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor akhir 2-1-10 dan 2-1-14. Sebelumnya kemenangan pertama disumbangkan oleh Simon Santoso di partai tunggal putra. Simon bermain agresif pada set pertama dengan perolehan angka 22-20. Pada set kedua kemenangan kembali diraih 21-12.
Sayangnya kemenangan ini tidak diteruskan oleh pasangan ganda putra pertama Indonesia, Bona Septano Muhammad Ahsan, yang tidak sanggup mengembalikan smash tajam dari pasangan ganda putra Malaysia. Namun memasuki partai tunggal putra kedua, Indonesia kembali bangkit dengan kemenangan Tommy Sugiarto. Kemenangan ini membawa Indonesia berada pada posisi unggul 2-1, sebelum akhirnya ditutup dengan manis oleh kemenangan ganda andalan Markis Kido Hendra Setiawan di partai keempat. Saya mohon dukungannya ya buat kita semua, bukan cuma bulu tangkis, cuma buat semua cabang. Oke, dalam hari-hari ke depan ada persiapan khusus yang dilakukan? Enggak sih, jaga kondisi aja. Lawan paling berat dari negara mana, Mas? Thailand ya. Kemenangan ini menjadi emas pertama yang disumbangkan atlet Indonesia pada cabang olahraga bulu tangkis. Pendukung tim Merah Putih berharap Indonesia dapat meraih emas-emas selanjutnya pada partai perseorangan yang akan dimulai pada 16 hingga 19 November mendatang. Tim Liputan Kompas, Jakarta. Markis Kido dan Hendra Setiawan menjadi pahlawan bulu tangkis putra Indonesia. Perjuangan mereka membuat cabang olahraga bergengsi ini mampu menyumbangkan 1 emas setelah mengalahkan lawan terkuat, yaitu Malaysia. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok Markis Kido yang akan terus berjuang untuk Sang Merah Putih. Markis Kido, salah satu atlet andalan Indonesia cabang bulu tangkis spesialis ganda putra. Bersama rekannya Hendra Setiawan, kemampuan bermainnya sudah terlihat saat ia melakukan debutnya di tim nasional pada tahun 2006. Bahkan ganda Markis Hendra berhasil mencatatkan dirinya sebagai juara dunia tahun 2007. Markis membuktikan hasil kerja kerasnya dengan menjadi penentu kemenangan melawan Malaysia. Besok udah mulai lagi, jadi mungkin senang-senangnya cukup sekarang aja, besok udah siap lagi. Tadi jadi partai penentu, ya. Ada trik khusus nggak sih? Kalau trik khusus nggak ada, cuman semangat yang lebih kayaknya ya. Meski telah meraih berbagai titel juara bergengsi, Kido tetap berlatih keras demi meraih emas di nomor beregu putra dan nomor perorangan. Bagi Kido, berjuang hingga titik akhir adalah pengabdiannya sebagai atlet yang telah dibesarkan oleh Ibu Pertiwi. Kita berharap perjuangan Markis Kido akan memberikan inspirasi bagi atlet muda untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Indonesia meraih 4 emas di cabang bela diri asal Vietnam, yaitu Phovinam. Seperti apa cabang bela diri ini dan apa yang membedakannya dengan bela diri lain? Kami akan ajak Anda mengenal lebih dekat olahraga yang mungkin masih terdengar asing bagi Indonesia. Dan saudara, liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jurnal SEA Games Indonesia Bisa. Esok kami akan kembali di jam yang sama, tentunya dengan informasi terbaru cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dan perolehan medali terkini. Mari kita terus dukung perjuangan kontingen Merah Putih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Indonesia bisa! Jika diperhatikan sekilas, gerakan bela diri Phovinam tidak berbeda dari pencak silat. Teknik yang dipraktekkan di cabang olahraga ini tetap memanfaatkan kekuatan dan reaksi lawan. Namun demikian, salah satu ciri khas ilmu bela diri asal Vietnam ini terletak pada adaptasi teknik gulat tradisional, seperti kekuatan tangan, siku, tendangan, dan teknik melepaskan diri. Jadi ciri khasnya adalah mereka atau tekniknya adalah menggunakan kaki atau yang dimaksud dengan tag like teknik. Jadi pembelaan diri dengan mempergunakan kedua kaki dengan menggunting leher atau menggunting badan atau juga menggunting tungkai. Itu merupakan ciri khas daripada Phovinam itu sendiri. Cabang olahraga yang berkembang sejak tahun 60-an ini masuk ke Indonesia 2 tahun silam. Phovinam pertama kali diperkenalkan di Bali. Tidaklah mengherankan jika banyak atlet nasional Phovinam berasal dari Pulau Bali. Pada SEA Games ke-26, cabang olahraga Phovinam akan mempertandingkan 14 kategori, mulai dari kategori pertunjukan dan kategori pertandingan, serta memperebutkan 14 medali emas. Tim Indonesia akan diperkuat 27 atlet yang akan berlaga pada tanggal 12 November hingga 16 November mendatang di gelanggang olahraga Sunter, Jakarta Utara. Anissa Aziza, Leli Yunianti, Kompas, Jakarta. Mereka kini, saksikan di Kompas.